Selamat siang. Shalom. Shalom. Saya mewakili kedatangan dari pengurus Datang Mandor mengucapkan selamat datang dan mengikuti persekutuan umat Kristen kepada Bapak Ibu semua yang boleh hadir bersama-sama dengan kita. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kehadiran Bapak Ibu semua. Sebelum ibadah kita mulai ya, saya ingin menyapa kehadiran Bapak Ibu. Yang pertama, saya menyambut kehadiran dari GKJ Sumber Soto. Boleh melambaikan tangan. Yang kedua dari GPI Wegel. Yang ketiga dari GPI Gunung Batu. Yang keempat dari GITJ Lengki. 10. Yang kelima dari GKMI Kontomulyo. Yang keenam dari GITJ Kuawon. GKMI Kuawon. Terus selanjutnya dari JKI Batu Penjuru Maitan. Belum datang, Bu. Iya. Selanjutnya dari GKI Sukolilo. Selanjutnya dari Pos PI Lebak. Kalimantan, Pak Harto. Yang selanjutnya WKN. dari tuan rumah sendiri Harto. GKI Tapanangga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan mengawali ibadah persekutuan pada siang hari ini dengan menaikkan pujian Satukanlah Hati Kami. Jadi spesial pasal ini. Dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh
Gandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Untuk doa pembukaan saya doa Bapak Santoso yang berkenan. Oh, santos. Bapak Ibu lan sedherek saking gereja-gereja sanes ingkang saged rawuh wonten tempat menika. Awit saking setan paduka ingkang mati wonten ing perjalananipun. Paduka ingkang ninduni ngayomi ngantos dumugi tempat menika kanthi lucu. Sedaya namung saking setanipun Gusti badhe rawuh dhewe. Kawula-kawula puji syukur Gusti wonten ing menika perkawulan mugi paduka jumeneng wonten tengah-tengah kawula paduka berkahi wonten ing persekutuan menika. So paduka ageng gereja-gereja segala bulan ing mengenipun supados dados gereja ingkang majeng lan berkembang. Dewa kawula pasrahaken persekutuan menika wonten ing sanjika alam maros manipurna wonten ing Paduka berkahi kawula sedaya. Paduka berkahi abdi paduka lan abdi merga sabda paduka paduka berkahi sedherek kawula ingkang ningin puji-pujian. Sedaya kawula pasrahaken dhateng paduka mugi paduka ingkang nganti berkahi wonten Prabu Paduka. Kawula pasrahaken paduka mamuji syukur wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kawula nyuwun saha paduka. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Hari ini puasa bagi.
Kami rindu ya Tuhan, atas persekutuan berdoa siang menjelang sore hari. Tuhan memberkati hidup kami dengan puji-pujian yang membawa kami semakin dekat kepada. Terlebih ketika nantinya kami akan membaca, mempelajari dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Kami merindukan Allah Kudus memberikan hikmat kenabian kepada kami. Dan kekuatan bukan hanya kami dapat menerima, memahami terlebih, kami dimampukan untuk menahati dan melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin nyata sempurna seperti Kristus menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup. Tolong juga hamba yang terbatas, supaya hamba dapat menguraikan firman Tuhan ini dengan baik dan benar kami semua, baik yang mendengarkan dan yang menyampaikan, diberkati oleh firman. Kami pulang membawa berkat yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap dan rindu untuk mendengar dan menerima berkat ini. Berbicaralah dan bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih sama kita dan sudah tahu kehadiran dari Ibu Bapak, saudara semua, tentunya menambah semangat di dalam persekutuan di sore hari ini. Nah, saya pikir belum lama masih hangat-hangat, izinkan saya mengucapkan Sugeng Paskah, ya, selamat Paskah bagi kita semua yang tentunya sudah dan telah merayakan bersama-sama di gereja masing-masing. Kiranya melalui berkat Paskah di tahun ini membawa kita hidup di dalam pembaharuan yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus. Maria penebusan membawa hidup kita semakin baru, ya, dari hari ke hari. Harapannya satu tujuan menjadi semakin sempurna semakin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan sore hari ini. Saya siapkan ambil di dalam 1 Timotius pasal 6. Surat Paulus kepada anak petaninya Timotius. 1 Timotius pasal 6 merupakan pesan untuk 1 Timotius pasal 6. Saya kita mulai baca ayat 10 sampai 21. Kitab 1 Timotius pasal 6. Kita baca ayat yang 10 sampai ayatnya yang ke-21. Kita akan membaca bergantian kesempatan ini. Ibu Bapak bersama-sama membaca ayatnya yang ke-10. Lalu saya ayatnya yang ke-11, itu artinya yang angkanya genap. Nanti Ibu Bapak bersama-sama membacakannya, nanti yang ganjil saya akan membacakan. Nah, bergantian dari ayat 10 sampai ayat yang ke-21 dari 1 Timotius pasal 6. Sudah menemukan ya? Ya. Kalau sudah menemukan, mari kita baca dalam hitungan yang ke-1 ya, bersama-sama dimulai dari Ibu Bapak saudara semua. 3, 2, 1, silakan. Manusia punya anak. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Iman yang benar, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka
Pilatus, kuperingatkan kepadanya. Turutilah berita ini dengan tidak tercatat dan tidak tercela hingga pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkah, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takut pada maut, dalam perang yang tak terdiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kehidupan. Ingatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Timotius, adalah apa telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan bertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari Tuhan. Anugerah menyertai kamu. Demikian bacaan kita kata Tuhan, berbahagia kita yang sama-sama membaca, mendengar, merenungkan, menerima dan menariknya di dalam kehidupan setia. Ibu Bapak saudara sekalian, pada kesempatan ini saya berikan tema untuk bacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi dengan tema mencapai hidup yang sebenarnya. Mencapai hidup yang sebenarnya. Ibu Bapak, saudara sekalian, pasti mengertos saja jenengan sepur. Oke, namanya sepur, pasti tahu ya. Sepur kereta api. Nah, kalau kita melihat untuk sampai kepada tujuan sepur niku, ya, kereta api harus berjalan pada rel, ya, pada rel sebagai jalurnya. Sebagai rel, sebagai jalurnya supaya apa? Tiba, tekan, sampai pada tujuan. Kalau tidak sesuai dengan rel, bisa jadi ya ada insiden lain. Kalau bukan sampai di tempat lain, ya ada insiden lain. Gitu. Jadi untuk sampai pada tujuan kereta api, ya, sepur itu kudu melalui rel yang sudah ditentukan sebagai jalur. Nah, ternyata Ibu Bapak saudara sekalian begitu juga. Demikian juga dengan kita. Demikian juga dengan kita untuk mencapai tujuan kita. Ya, tujuan hidup kita kalau pada kesempatan ini, ya, kita sebutkan tujuan hidup kita adalah hidup yang sebenarnya, hidup yang semestinya. Kita pun harus berjalan atau berada pada rel yang benar. Kita pun harus berjalan pada rel yang tepat. Rel yang tepat itu seperti apa? Bagi saya sederhana. Rel yang tepat ini adalah yang telah ditetapkan, yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Jadi rel yang tepat itu bukan kita yang tentukan kita, tetapi apa yang Allah dan Tuhan sudah tentukan bagi saya dan ibu saudara semua untuk kita itu, untuk kita lalui. Karena kalau bukan rel yang disediakan ditentukan oleh Tuhan, bisa jadi kita akan nyasar. Atau ada insiden yang tentunya membawa kita tidak sampai kepada tujuan yang ingin kita capai. Nah, pertanyaannya kenapa harus demikian? Kan jadi, kenapa kok seperti itu? Kenapa harus demikian? Pertama-tama kita
terjadi dan akui bersama. Karena kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Amin Bapak Ibu. Coba katakan diri kanan, kamu adalah milik Allah. Kamu adalah Mbak Totok punya Gusti. Kita semua Punya Gusti, Pak. adalah milik kepunyaan Allah. Jadi hidup kita sendiri ini bukan milik kita, ternyata milik Allah. Nah kalau di bagian lain Ibu Bapak bisa baca yang paling jelas diutarakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, di Efesus 2 ayat 10 di sana dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan. Nah, ini realnya yang sudah disiapkan, disediakan, dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dan Dia mau supaya saya dan Ibu Bapak, saudara semua hidup di dalamnya. Kata Bapak Ibu ya. Allah mau supaya kita hidup di dalam rel di jalur yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Karena kita ini bukan hanya milik Allah, kita yang diciptakan oleh Allah. Kita ini buatan Allah yang diciptakan. Kalau dulu sebelum jatuh dalam dosa, kita diciptakan dari debutan. Tetapi ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Nah ini yang kita peringati, ya, perayaannya yang harusnya istimewa dari misalnya ya perayaan Natal yaitu Paskah atau Pekan Suci dan juga Paskah dan Perayaan. Proses bagaimana Allah menciptakan kita kembali di dalam Kristus melalui apa? Sengsara, penderitaan, puncak kematian di atas kayu salib, mati, dikuburkan lalu kemudian bangkit. Nah ini poin. Ini yang tentunya membawa kehidupan baru. Kita disebutkan sebagai apa? Ciptaan atau manusia baru di dalam Kristus. Saya berharap sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Saya berharap sampai di sini jelas. Jadi kalau begitu, kalau demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya saya dan Ibu Bapak, saudara semua hidup bukan menurut apa yang kita kehendaki, bukan menurut apa yang kita inginkan dan arahkan. Sudah seharusnya kita hidup menurut kehendak. Sudah sepatutnya kita hidup sesuai seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Sebagai bentuk di dalam bacaan kita, sebagai bagian dari bentuk perlombaan iman kita, sebagai bentuk perlombaan iman kita, sebab untuk itulah kita telah dipanggil. Untuk itulah kita dipanggil. Telah dipanggil. Oleh karena itu selayaknya kita ya tidak hidup asal-asalan. Kebiasaan memang mungkin kita senang dengan apa yang sudah kita capai. Apa yang kita sudah capai, oh ini sudah baik, ya sudah seperti ini saja. Cukuplah, puas diri dengan apa yang kita harapkan. Ada mungkin yang tertentu itu yang memang mencapai maksimal. Nah bagian itu mengajak kita tidak hidup asal hidup ya, yang penting laku, yang penting jalan, yang penting melayu, bersekutu yang penting bersekutu kan, beribadah yang penting beribadah, melayani yowes yang penting melayani, tidak asal-asalan. Lalu kemudian tidak seenaknya, ya istilahnya yang tidak tidak seenaknya melakukan pelayanan, melakukan kegiatan ya sesudah hati kita. Kalau saya pengen melayani ya sudah saya melayani, kalau tidak ya sudah. Tidak, bukan demikian, bukan saudara. Melainkan apa? Tidak diajar untuk
seharusnya kita mencapai hidup yang semestinya. Hidup yang seharusnya sebagai umat pengikut Kristus, orang-orang Kristen, orang percaya. Bagaimana ya, kita mencapai hidup yang semestinya di dalam menjalani kehidupan kita setiap harinya, baik itu saat kita berada di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, di tempat kerja, di pasar umat. Ya, bagaimana? Nah, sore hari ini kita akan belajar melalui pesan penutup yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Kita belajar yang pertama, ya, yang pertama kita harus menjauhi dan menghindari segala bentuk kejahatan, segala tindakan kita, istilahnya yang jahat, yang jelek, yang tidak baik, yang tidak baik. Kita harus ya menjauhi dan menghindari segala bentuk tindak kejahatan. Tindak kejahatan ternyata kalau dari bagian ini tidak cotos orang, ya, tidak membunuh orang, itu baru dikatakan kriminal, tindak kejahatan. Ternyata di dalam bagian ini, ya, segala bentuk kejahatan yang sudah kita baca seperti tadi di ayat 10, akar dari segala kejahatan, ya, seperti apa Bapak Ibu? Cinta Allah. Mungkin kita tidak terpikirkan, ya. Dikatakan di ayat 10, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai pikiran. Nah, sederhananya mencintai uang. Kita tahu kalau namanya cinta itu segalanya sudah. Padahal kalau kita sandingkan di dalam bacaan lain, ya kita diajak untuk ya segalanya melihat bukan memandang uang segalanya. Kalau dunia dia berkata uang segalanya, bukan cinta ya harusnya benar. Ya di atas segalanya termasuk uang. Jadi kalau kita menjadikan uang itu segalanya, itu menunjukkan saya benar-benar mencintai. Nah, karena itu ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ya, harus dijauhi, harus menghindari sikap cinta uang. Bukan berarti saya bilang uang itu bukan dari semua pasti, tetapi bukan berarti uang secara. Lalu kemudian apalagi ada omongan-omongan yang kosong dan tidak suci. Nah, bagi saya sebenarnya ini omongan-omongan yang tidak membangun. Nah, omongan-omongan yang tidak membangun. Padahal harusnya perkataan kita itu harus membangun bagi orang lain. Karena itu di bagian lain dikatakan ya kita harus buat perkataan kita. Lidah kita itu tidak berkurang, tetapi kalau sudah ada kata-kata itu bisa membakar seisi jagat begitu. Itu bisa melalui perkataan. Karena itu perlu kita hindari saja omongan-omongan yang tidak bermanfaat, omongan-omongan yang sia-sia yang tidak berarti. Kita hindari. Lalu kemudian apalagi pertentangan, segala bentuk kejahatan, pertentangan yang sia-sia. Itu kita harus hindari. Mengapa perlu dihindari? Karena akibatnya bagi saya di dalam memahaminya ini sangat parah. Karena iman itu parah, sangat parah. Sebab apa? Iman itu menjadi parah. 2 kali ditegaskan. Coba Bapak Ibu cek di Alkitabnya ya. Masing-masing ayat 10 bagian terakhir di sana dikatakan. Karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari
alat ibadah. Taruhannya itu iman. Lalu di ayat terakhir ayat 18 di sana dikatakan, maksud saya ayat 21 dikatakan, dan dengan demikian telah menyimpan dari iman. Itu bicara tentang omongan-omongan yang kosong dan tidak suci, pertentangan. Taruhannya apa? Nah, ternyata akibatnya itu adalah mengakibatkan sesuatu yang sangat baik. Bisa membuat kita menyimpan dari iman dan juga menyiksa diri dengan berbagai itu. Nah, ini akibatnya sangat fatal. Maka itu ya perlu kita hindari, terus kami menentukan jauh. Bukan cuma bagi Timotius, tapi juga bagi kita. Untuk mencapai hidup yang semestinya dan seharusnya sesuai dengan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, kita harus menjauhi segala bentuk pilihan seperti tadi yang sudah saya. Itu yang pertama. Kalau tadi yang pertama itu menjauhi supaya kita tidak melakukan. Nah, sekarang yang kedua bicara tentang apa yang harusnya kita lakukan. Itu yang diperintahkan, yang diinginkan untuk kita lakukan. Oleh karena itu berikutnya yang kedua, kita harus mengejar dan kita harus mengupayakan kebaikan bersama. Kita harus mengupayakan, kita harus mengejar kebaikan bersama. Jadi hidup yang semestinya itu adalah kebaikan bersama. Itu hidup yang seharusnya dan semestinya. Sehingga tidak ada lagi kalau hidup ya saya terus kamu atur sendiri. Bukan begitu. Juga bukan berarti ya bahwa ya saya sudah atur saja hidup saya sendiri, tidak perlu orang lain. Atau kalaupun itu kebaikan ya sudah, yang kebaikan saya saja, yang lain harus. Yang penting pokoknya saya baik, saya lancar-lancar saja, mengenai yang lain ya saya tidak uruskan. Nah, tidak demikian, Bapak, saudara sekalian, kita harus mengupayakan kebaikan bersama. Melalui apa? Ya melalui keadilan. Jadi dikatakan kejarlah keadilan. Itu harus dikejar, diupayakan. Keadilan di mana kita berada melalui sikap perilaku, ya kita harus mengupayakan keadilan. Di tengah keluarga, jemaat, nah itu yang menjadi spirit kita bersama. Lalu kemudian selain keadilan adalah kesalehan. Nah, penting sekali kesalehan bagi kita. Kesetiaan dan tekun, berbakti, dia bersekutu, beribadah, nah ini saya kira penting sekali. Sehingga jangan dijadikan itu rutinitas. Karena dengan itu ketika firman Tuhan diberitakan, disampaikan, tadinya kita tidak oh iya, biasanya harusnya ya seperti begini, seperti ini kita ini. Supaya kita tidak banyak mencari solusi dengan dunia orang lain, tetapi ya solusi menurut yang Tuhan ada. Lewat apa? Kebenaran firman. Lalu kemudian kesetiaan. Ya, kita harus menjadikan pribadi kita ya orang yang setia. Bukan setiap Tuhan ada, tapi menjadikan orang yang setia. Begitu juga melalui apa? Tindakan kasih kepada sesama, mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kalau kata kasih ini ya harusnya kita kalau mau maju bicara kasih ya bukan hanya bicara tentang oh iya kalau dia baik mengasihi saya, oh itu yang saya kasih. Tidak. Kalau kita mengikuti ajaran dan teladan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa?
mengasihi bahkan mereka yang melukai, mereka menyakiti. Itu kasih Yesus, kasih Allah. Bukankah Yesus hadir ke dalam dunia itu karena menunjukkan kasih Allah yang besar? Karena ya karena kita tidak dikasihi Allah, kita memberontak selalu berbuat baik. Tetapi Allah mengasihi. Kasih yang demikian yang mungkin perlu kita jadikan spirit di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang Kristen tidak biasa. Kayak biasanya umum begitu tidak. Dia biasa yang disebut dia orang Kristen ya mengikut Kristus dia yang radikal. Ya berbeda dengan dunia tapi itu dia baik. Pengajaran dunia kalau suami menyakiti dia bagaimana? Anak-anak melukai menyakiti bukan dendam, kebencian, amarah, bukan itu. Yang lain itu. Lalu berikutnya ada kesabaran. Kita diajak untuk mengupayakan menjadikan diri kita itu pribadi-pribadi yang sabar. Lalu kemudian kaum kita diharapkan ya menjadi pribadi-pribadi yang demikian. Karena apa? Kalau itu yang kita upayakan, itu yang kita kejar, ya, hal itu kita upayakan, kita kejar sebagai bagian kita berjuang untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam kita memelihara iman, tadi sudah dikatakan, ya kita upayakan itu sebagai bentuk kita mengejar, berjuang untuk apa? Hidup yang kekal. Bukan hidup yang sekarang, tetapi hidup yang kekal. Nah itu juga sebenarnya berarti bahwa dari nilai-nilai yang Allah berikan yang kita hidupkan. Sehingga kita juga dapat mengalami nuansa kehidupan yang kekal, hidup dekat dengan Tuhan, dengan Allah, punya relasi yang baik. Itu relasi yang seperti itu. Nah ini yang kita saat kita membayangkan. Jadi ini tidak juga berarti nanti pada saat Kristus datang tidak sekarang juga. Kan dalam bacaan kita itu sampai Kristus datang kan menyatakan diri. Nah juga ya tapi sekarang. Nah ibu bapak saudara sekalian sederhana konkretnya di sini sang rasul mengajar bukan hanya Timotius anak rohaninya, tetapi juga mengajar tentunya saya dan bapak saudara sekalian yang hadir dan mendengarkan. Untuk apa? Untuk berharap sepenuhnya kepada Allah. Kita diajak berharap sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kepada Allah yang memberikan berkat. Untuk apa? Untuk kita bukan pada sesuatu yang tertentu seperti halnya kekayaan supaya kita tidak sombong atau kita tidak pimpinan. Sebaliknya apa? Sebaliknya supaya kita giat dan tekun berbuat baik, berlaku baik, kemudian menjadi kaya di dalam perbuatan baik. Bukan kaya harta ya tidak, kaya tampang tidak cukup, tetapi kaya di dalam perbuatan baik. Serta apa? Suka membagi, suka memberi. Artinya apa? Berbagi harta milik kita dengan tentunya mereka yang bagi saya, kalau saya coba merangkum ya, hidup yang berharap ya sepenuhnya kepada Allah. Kalau tadi kita kaitkan dengan rel tadi, rel yang harus kita lalui, sederhana dan beberapa kalimat adalah mencapai hidup yang sebenar. Hidup yang seharusnya adalah itu bisa terwujud manakala saya dan kita semua melakukan dan tidak melakukan sesuatu itu untuk menyenangkan dan memuliakan.
Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi mencapai hidup yang semestinya, yang seharusnya itu adalah melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu itu indah, berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia, bukan dunia, tetapi yang menyenangkan hati Tuhan lewat tindakan yang kita lakukan atau apa yang kita lakukan. Itu menyenangkan Tuhan dan memuliakan, bukan mendapatkan pujian. Sederhananya seperti itu. Dan oleh karena itu, pada akhirnya saya mengajak, mari seperti ajakan Rasul Paulus, ya, turutilah perintah ini, ayat 14. Maka saya mengajak kita, marilah kita menaatinya. Dengan apa? Dengan tidak bersalah dan tidak bersalah. Sampai apa? Sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menyatakan diri. Dan kiranya anugerahnya senantiasa memampukan saya dan kita semua, menolong, menyertai kita semua untuk dapat melakukan, menyatakan di dalam kehidupan. Sehingga kalau kita bicara spirit pasca kebangkitan, kesaksian hidup dan begitu. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia berkesan naik ke surga, amanah untuk apa? Memberitakan kita, menjadi saksi. Dan saya kira lewat kehidupan tadi, rel juga bagian yang kita sudah renungkan. Saya percaya kita akan dapat menjadi saksi, menjadi alat kesaksian, dan orang-orang di sekitar kita mengalami dan merasakan kehadiran. Dengan demikian, Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati semua. Kita pujilah Tuhan. Bapak di surga, kami bersyukur atas perlindungan firman Tuhan. Sungguh ini menggugah kami, membangkitkan semangat kami untuk senantiasa menjadikan kami pribadi-pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Di saat kami, manakala kami mencapai hidup yang semestinya, hidup yang sebenarnya yang Tuhan siapkan bagi kita. Tidak mudah dan tanpa kami berharap kepada itu semua mustahil. Tapi ketika kami berharap kepada Tuhan, menaruh percaya di saya, kami mampu dan pakailah kami menjadi penurut-penurut dimanapun kami mau menurut kehidupan, ajaran sudah teladan. Dan Yesus melalui pengajaran firman Tuhan kami boleh belajar. Seperti halnya Timotius boleh belajar dari Rasul Paulus, kami boleh belajar dari firman Tuhan yang suci. Supaya kehidupan kami tidak biasa-biasa saja, tetapi semakin kami, semakin serupa Kristus mengalami kembali, mengalami kemajuan. Itu yang Tuhan inginkan. Kami mau persembahkan hidup kami yang untuk hormat, kemuliaan bagi, supaya melalui pikiran perkara, sikap dan laku hidup kami Tuhan dipuji dan dipermuliakan pada banyak, merasakan dan menyaksikan kehadiran yang diberkati. Terima kasih ya Tuhan, mendoakan kami berserah diri dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengerjakan pengampunan, memberikan kehidupan yang baru. Kami berdua dan bersyukur. Amin. Amin.
Tuhan Yesus. Ya, mari Bapak Ibu kita akan memuji Tuhan lagi dengan menaikkan pujian Wan Pak Long. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Saya mohon Putri untuk memegangkan. Bapak. Segala puji syukur. Mari kita tunduk kepala. Romo kaswargani Gusti Kawula Yesus Kristus. Sakitos kawula sami kawula sedaya tunggal-tunggal ngaturaken panjenengan kagem sobat-sobat. Dinita putra panjenengan kawula sami ngaosaken pisusun wonten ngarsa paduka. Romo Wadiru paduka piyambak ingkang ngijekaken pisusun kawula sami menika. Panjenengan Roro pisusun menika asma paduka asma Yesus langkung luhur. Romo kawula sagetaken kawula setunggal-setunggal boten namung misusunaken arta kawula piyambak
mongko nindak kaluhuran. Wonten ing Gusti Yesus sedaya menika wau kula suwun. Haleluya. Amin. Untuk acara selanjutnya, doa syafaat dan acara ini akan dipimpin oleh pengurus PMK. Saya persilakan. Pak Elisa. Salam Bapak Ibu. Siap ya? Amin. Terima kasih, selamat sore saya ucapkan untuk semuanya yang sudah hadir dalam persekutuan umat Kristen Sukolilo di GKRI Kudus Cabangan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih mewakili seluruh pengurus untuk GKRI Kudus Cabangan yang sudah memberikan kesempatan kami bersama-sama untuk bersekutu, terutama untuk banyak Bapak Pendeta Depriwanto, seluruh pengurus dan semua aktivis gereja. Terima kasih bantuannya. Hari ini kita bisa bersekutu beribadah di tempat. Saya lagi terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan juga saya ucapkan selamat datang. Yang meskipun tadi sudah disampaikan oleh MC dan dalam ucapan selamat datang untuk semua perwakilan dari gereja-gereja yang ada di Sukolilo dan sekitarnya. Karena ini tidak hanya dari Sukolilo Bapak Ibu, ada yang dari wilayah Grobogan, di Sumber Soko, di Keles ya. Sumber Soko itu untuk Grobogan karena ada yang ikut Sukolilo, ada yang Grobogan di perbatasan. Oh iya, Pak. Sama juga ada dua gereja yang dari wilayah ini dan luar biasa. Ya maksudnya Sukolilo, ya Pak Islam. Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang, selamat beribadah. Terima kasih kehadirannya. Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu semua. Yang saya lihat di sini yang hadir itu sebagian besar adalah aktivis gereja. Ya, yang mereka ngomongin, yang banyak berpelayanan di gereja masing-masing. Ini luar biasa. Dia hanya perwakilan saja, tidak semuanya. Kalau semuanya itu kalau gambar yang kata lagi, semuanya bisa. Jadi ya puji Tuhan, hari ini yang hadir luar biasa. Hampir semua terwakili. Ada beberapa juga yang sampai hari ini berhalangan karena ada perwakilan yang bisa hadir dalam persekutuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, izinkan perkenalan. Jadi saya berdiri di sini sebagai yang mewakili dari pengurus Mangikro Sukolilo. Ini teman-teman ya, puji Tuhan. Kita semua itu harus saling mengenal. Saya tidak mengira bahwa pujian hari ini itu, dua pujian itu mengajak kita itu bergandengan tangan. Dua pujian luar biasa, saya pikir bukan hal kebetulan. Kalau kita hari ini bersangkutan di dalam persekutuan yang luar biasa ini, kita bergandengan tangan, bersatu bersama-sama. Jadi yang sebetulnya dua perintah Tuhan bagi kita semua, kita bersama-sama, khususnya gereja-gereja yang ada di Pati Selatan Sukolilo itu saling bergandengan tangan. Amin Bapak Ibu. Harus begitu, harus bersama-sama kita bergandengan tangan. Baik yang jemaatnya banyak, yang jemaatnya sedikit, semua bergandengan tangan. Dan seharusnya kita bersyukur, saya bersyukur, kamu bersyukur karena PUK ini lahir. Ini semua kan dipandang ada yang yang memprakarsai
yang dari sore hari juga hadir, ada Mbak Toto, ada Pak Purnomo. Mereka berdua yang memprakarsai PUK luar biasa. Hampir 10 tahun yang lalu ya Mbak Tata, ya 12 tahun ini mereka memprakarsai supaya apa? Saya tahu tujuan baiknya adalah supaya gereja-gereja itu bersatu. Itu penting juga. Itu sangat penting dan itu sangat luar biasa visi atau pandangan ke depannya beliau mereka berdiri di PUK ini. Dan saya itu siapa orang ini nggak tahu apa-apa, hanya melanjutkan saja. Dan mari di PUK ini menjadi tempat kita untuk saling bergandingan. Jangan melihat mereknya, merek gereja A, gereja B, C, D, semua merek gereja, semua menyembah Tuhan Yesus, menyembah Tuhan yang sama. Amin Bapak Ibu. Semua sama yang disembah. Hanya merek jangan menjadi kita itu terpecah belah. Tetap bergandingan, apapun itu denominasinya. Jangan melihat itu. Kita semua anak-anak yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sebagai pengantar, saya berterima kasih dalam hal ini untuk Bapak-bapak yang luar biasa tadi yang sudah memprakarsai PUK ini. Ya, menjadi sejarah di Sukolilo bahwa pernah ada dan masih ada dan tetap eksis, tetap ada persekutuan umat Kristen. Amin. Jadi cerita anak itu ini masih ada. Biar jadi bahwa kami macam yang bagus. Saudara yang dikasih Tuhan, melihat hal ini ke depan PUK ini bukan sebuah hal kebetulan. Saya secara pribadi itu menyikapi sesuatu itu bukan sebuah kebetulan. Bahkan ujian bukan sebuah kebetulan. Semua adalah rencana Tuhan. Bahkan dalam firman Tuhan, selera itu tidak akan dibiarkan jatuh tanpa kehendaknya. Bahkan apalagi ujian saudara ini, 2 kali saya melirik Bapak ini, 2 kali bergandengan tangan juga ini. Mungkin ada yang nggak sabar, saya lihat, yuk kita bergandengan. PUK ke depan harus lebih solid, lebih eksis, lebih baik lagi, dan punya visi ke depan. Nah, salah satu yang pertama saudara, yang saya mau tekankan di sebelum nanti doa sapa saya bagi. Yang pertama, mari kita bersama-sama di PUK ini untuk saling bergandengan tangan bersama-sama. Kita bersatu memuliakan nama Tuhan dan menjadi. Yang kedua, PUK ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi PUK ini berdampak luas, bukan hanya sekedar kumpulan ngumpul ngopi pulang, tetapi PUK ini harus punya program lebih dan lebih berdampak. Nah, salah satu inisiatif saya terinspirasi beberapa hari yang lalu itu. Jadi di gereja kami besok itu ibu-ibunya, para ibu, istri saya dan kawan-kawan akan ada pelatihan bersama KICC ya, Pak Daniel, membuat sabun. Pelatihannya sudah saya sampaikan ke ibu. Kalau ibu berangkat mendapat ilmu, mendapat pelajaran membuat sabun, diterima dengan benar, dicatat dengan baik, nanti harus dipraktekkan dan harus ditularkan. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Ditularkan itu wajib karena harus menjadi berkah. Makanya besok harus dicatat benar-benar cara membuat sabun itu, nanti dipraktekkan di gereja. Setelah itu, nah kita punya pada berkah. Dan saya ingat nanti kapan waktunya kita undang perwakilan gereja-gereja 2-3 orang untuk mengumpul. Mentornya, tutornya adalah ibu-ibu yang sudah ikut pelatihan. Jadi kalau pulau kata saudara sudah pernah ikut atau tidak, tetapi bagi yang tidak pernah ikut, ini adalah sebuah pengalaman yang berharga. Makanya siapkan saja Bapak Ibu satu gereja 2-3 orang nanti bersama-sama. Nanti pengurus saya Mas Daniel dan kawan-kawan akan merancang dia Mas di gereja mana. Tentunya di tengah ini kan bukan mungkin masuk terus praktek punya nggak harus ada waktu khusus. Makanya saya sampaikan ke teman-teman pengurus dia dirancangkan ini hal baik menjadi berkah. Jadi saya tekankan berkah itu juga diberikan orang lain. Bahkan saya mau sebut pelajaran ibu-ibu, mau sesuatu
Untuk apa saya keluarkan ke anak-anak untuk praktek bocah-bocah, ayo latihan gawe sabtu. Silakan Bapak Ibu, saudara harus punya visi ke depan gereja yang jemaatnya banyak, jemaatnya sedikit, semuanya harus punya visi menjadi berkat. Amin. Jangan melihat jemaatnya sedikit, aku rasa jadi berkat, salah. Mau sedikit mau banyak, saya tidak mengatakan gereja kecil besar. Jemaatnya sedikit mau sedikit atau banyak, semua harus menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Itu saudara, ini sedikit terobosan yang depan harus lebih baik lagi. Saya pernah berpikir, saya punya teman ahli BTP. BTP gampang begitu, tapi ternyata di praktek rasanya beda kalau dengan ahlinya. Saya punya teman sebelumnya, tapi kebetulan ini ada satu C, berarti kalau ini teman saya ngajari BTP yang rasanya enak. Saya juga pernah praktek di YouTube saja ya, tapi salah kejadian rasanya tidak terlalu betul cetok rasanya. Jadi ke depan begitu kita berdampak nanti perwakilan gereja yang membuat orang itu tularkan juga kepada rekan-rekannya di gereja, sehingga semakin banyak orang yang terdampak diberkati Tuhan. Amin. Itu dulu pengantar saya. Dan lagi terima kasih semuanya, matur nuwun saya. Dan kita akan masuk ke dalam kelas sapa. Di sore hari ini sudah dibagi. Nanti yang pertama ini Mbak Purnomo bagian kelas sapa untuk Kuapur, Gunung Batu dan GKI Cabang Kendor. Kemudian yang kedua dari Bapak Pret, Bapak Pret nanti ke bagian ICC, Oke. Kemudian GKI Sukolilo dan GKI Poncolio. Kemudian yang ketiga Pak Daniel. Pak Daniel ini GKI Sumosoko, GITJ Beki, dan mendoakan gereja-gereja yang sore hari ini belum berkesempatan hadir, yaitu GITJ Kuawur, Batu Keduru, dan GKI Gebang. Jadi ini saudara yang akan mendoakan kedua kita sore hari ini, dan terakhir akan ditutup oleh hambanya Bapak Totok Daryato, ya, yang itu dengan Bapak. Kemudian sekali saya ingat mengucapkan terima kasih dan selamat. Terima kasih bantuan pelayanannya dan selamat Mas Daniel. Jadi beberapa waktu sudah diangkat menjadi pejabat gereja dalam istilah gereja itu, pejabat gereja menjadi pendeta pertama. Saya itu karena saya harus di sekolah dan hari. Selamat Daniel dan Setiati yang sudah diangkat menjadi ketua pendeta pertama di GPI ICC. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari depan yang lebar, karena waktunya sudah setengah 4, saya serahkan selanjutnya. Mungkin Pak Uci mau menyampaikan perbitan nanti. Oh, iya. Betul Pak. Ini nanti pusat persebaran nanti terakhir. Ya. Oh ya, pertemuan yang akan datang itu bulan Juni di GKI Kuawur, di Kuawur nanti tanggalnya untuk disepakati dan enaknya tanggal berapa manut gereja ya Pak. Nanti sampaikan ke saya tanggalnya atau kepada dia bisa saja ya. Jadi Bapak Ibu saya umumkan untuk pertemuan yang akan datang di bulan Juli tahun 2025 adalah di GKI Kuawur. Di GKI Kuawur ada menyusul akan disampaikan kepada Pak Daniel untuk GKI Kuawur. Terima kasih. Saya persilakan pertama dan selanjutnya Pak Pur, Pak Per dan Daniel.
Bapak Ibu, dari Ibu kita berdua siang itu, kalau Ibu kan kita berada di posisi mengambil berkata, mengusahakan nama selama masih mengajar. Kasih sejati kami berseru saat badai datang menyeru yang kami tahu hanya Kau yang mampu berikan sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Romo kasuwarken Gusti Allah ingkang gesang, Gusti Allah ingkang ringkih, Gusti Allah ingkang dados suci pisan kami dengan kawula. Matur nuwun Gusti, awit saking panggih pambuket muah panglimat pabutuh ing salebetipun pangabekti sedherek. Kawula maos katuraken kanthi dawuh sabda pangandika pabutuh. Kawula saestu nyondhoki menapa dados dawuh sabda pangandika pabutuh kawula. Pilih manungsa menika kedah lumampah kanthi rel ingkang leres supados tuju dhateng margine karosan inggih margine Gusti Yesus Kristus. Kadang-kadang Gusti ing siang menika kawula sami sesarengan badhe ngaturaken panggung sapaan wonten ngarsa paduka mirunggan kangge GKM Kudus cabang Nganjuk. Kawula saosaken sampahipun wonten ngarsa pangawas paduka dhateng kapitadosan pangandel miwah perkembangan jemaat wonten ngarsa paduka. Krana paduka piyambak ingkang kagungan maut mila paduka ingkang badhe nrimat paduka ingkang badhe rumiyini urip pertumbuhan gereja GKM Kudus cabang Nganjuk menika kalampahan kanthi sami. Mekaten ugi jemaatipun ugi nuwun saha berkah sae ngarsa paduka menapa ingkang dados pakaryanipun, menapa ingkang dados padamelanipun ugi paduka nganti lan berkahi. Tetanen ugi paduka berkahi, pedagang ugi paduka berkahi. Katen ingkang dados pegawai ugi utawi PNS ugi berkah paduka tansah punika wonten ing salebetipun pangsanan jemaat GKM Kudus cabang Nganjuk. Katen ugi peladosan
pengurus dan abdi kabar Paduka Bapak Priwanto Bundani kalau sawasaken sampai wonten ngarsa panguwasa Paduka mugi asta Paduka ingkang bali campur asta saestu pertumbuhan pelayanan wonten ing DKM Kudus cabang Bantul menika lumampah kanthi real ingkang terus kados menapa kabar saestu pertumbuhan menika saged lumampah kanthi sae mekaten ekonomi jemaatipun binerkahan dening Gusti. Mekaten kawula pingaturaken jemaat Paduka ingkang wonten ing GBI Gunung Batu. Kesehatan seluruh jemaat kawula saosaken wonten ngarsa panguwasa Paduka ingkang mimpinaken gerak Paduka Demok. Gerak itu nuwun saras saking ngarsa Paduka. Paduka piyambak kagungan mila Paduka ugi ingkang badhe krimat dhateng GBI Gunung Batu. Nggih hamba Tuhanipun mekaten ugi jemaat sedaya pertumbuhan iman panganggel kapitadosan ugi kawula saosaken wonten ing ngarsa panguwasa Paduka. Boten kesupen kawula pingaturaken abdi kagungan Paduka jemaat DKMI Kuwabu pertumbuhan iman kapitadosan jemaat kawula saosaken wonten ing ngarsa panguwasa Paduka menawi wonten iman utawi panganggel ingkang suwang-suwang mugi Paduka badhe paring roh kuwanen roh ingkang makantar-kantar mulih boten wonten ingkang badhe wantun utawi ingkang badhe pepalang dhateng pertumbuhan iman wonten jemaat GKMI Kuwabu. Ngaten Gusti kawula saosaken pertumbuhan kangge abdi kagungan Paduka kados wonten GKMI Kuwabu kawula saosaken wonten ngarsa Paduka sapunika sampun wonten calon ingkang badhe ngladosi wonten ing GKMI Kuwabu Paduka reksa Paduka ingkang badhe nuntun Paduka ingkang badhe ngatur sedaya lumampah kanthi penonton rahayu saking piturunan Gusti. Matur nuwun Gusti saking sih rahmat Paduka inggih Gusti kawula Yesus Kristus kawula saosaken pasambat panuwun lewat donga sapaan ing siang menika. Romo ngaswane kepareng kawula semenalih wonten Paduka. Kawula ngaturaken puji syukur ingkang nampa Yesus. Awit saking semangat pitulunganipun Paduka. Wonten ingkang wonten menika kawula matur puji syukur Gusti sampun berkahi kawula sedaya. Wonten ing satunggaling persekutuan umat Kristen Kecamatan Sukolilo Soko Kiponipun ingkang wonten prasaten menika tansah sesama memuji mulyake asma. Menawi wonten ing dalem menika Gusti kawula aturaken syukur awit saking sedaya ingkang Paduka paringaken dhumateng kawula. Wonten ing sabeting panibadah sonten menika Enggal kapan sonten menika kepareng kawula amasrahake menapa ingkang dados kekumpulan gereja-gereja sederek-sederek kawula wonten sonten menika. Wonten ing dalem menika kepareng kawula ngaturake pergumulan wonten ing TPI Mungkin kagem pertumbuhan jemaat lan kesehatanipun jemaat wonten ing kawula masrahake sawetanipun wonten ing sawit saderipun kawula maturaken wonten ngarsa Paduka sampun ngantos menapa ingkang dados pergumulanipun dipilih pertimbangan gereja jemaat ingkang tasih kawula aturaken
aturake wonten ing sopan Gusti. Menawi paduka ingkang badhe ngesaken wonten ing DPP menika dados gereja ingkang tansah mulyakake asma paduka. Kawula pitados paduka badhe njamah sedaya manungsa, sedaya masyarakat sekitaripun kagem dados umat Gusti Allah wonten ing DPP menika. Lan kawula masalahake sedaya lados-lados wonten ing DPP menika. Paduka paringono kesehatan, paringono kegiatan. Sehingga saestu piyambakipun menika tansah ngamulyakake asma paduka. Awit saking sedaya berkah ingkang paduka nuberake wonten ing sedherek-sedherek kawula menika. Nanggung-nanggung wonten ing ati paduka ingkang tansah saestu tresnani paduka badhe nuwurake asma paduka. Kawula pitados sedaya menika paduka ingkang gadhahi rencana ingkang sae. Ananging kawula mugi paringono kesabaran anggenipun kawula saged mirsani kamulyan Gusti Allah wonten ing busana menika. Awit saking berkah lan kabersahanipun Gusti Yesus. Kepareng kawula nyaturake anak Alvino supados saged dados putra ingkang ajrih dumateng Gusti Allah. Kawula boten mangertos saestu menapa ingkang dados pergulane, ingkang dados kawontenane pagesanipun. Ananging paduka piyambak ingkang mengertos menawi anak menika tansah banter boten purun pitados dumateng Gusti ingkang badhe panguwas. Gusti Allah piyambak ingkang badhe paring pitutur lan paring sabda dumateng putra menika. Supados anak Alvino menika saged mangertos saestu bilih selamat ingkang dipun tampi menika namung saking Gusti Allah. Ugi kawula ngaturaken jemaat wonten ing Bil ingkang sakmenika makarya wonten ing luar negeri. Kawula pitados Gusti Allah ugi badhe berkah menapa ingkang dados makarya saestu menika kangge nyekapi kabetanipun besar keluarga. Langkung-langkung jemaat menika gadhahi rencana kagem mulyakake asma paduka. Pramila berkahi pisanipun kerja wonten ing latih menika supados paduka tansah maringi kesehatan, kegiatan, kesabaran. Paduka paringono ajrih dumateng Gusti Allah. Saya mengucapkan ingkang dados pakaryanipun menika saestu lampahi pakaryan ingkang sae. Di kepareng kawula aturaken kagem dikanthi pos TI Poncomulya ingkang wonten ing wekdal menika nggih gadhahi pergumulan wonten ing pertanian. Pertanian menika mujudake salah satunggalipun usaha kagem jemaat wonten ing pos TI Poncomulya. Pramila kawula saestu paduka tansah berkahi, paduka tansah mitulungi menapa ingkang dipun ayahi, menapa ingkang dipun pakaryakaken menika supados saged dadosaken berkah lan ugi saged dadosaken kacekapane kabetahan wonten ing keluarga. Awit wonten ing dalem menika sedaya usaha pertanian ing wekdal menika nembé kathah penyakit. Pramila kawula nuwun dumateng paduka ingkang badhe paring hikmat, paring kawicaksanan sehingga sedaya jemaat paduka menika saged mangertosi penyakit ingkang wonten ing tetangganipun sehingga saged dipun atasi kanthi sae lan saged dadosaken berkah wonten ing panjenenganipun. Ugi kawula ngaturaken perkembangan iman jemaat. Kalau pitados wonten ing asma paduka kersa jalan sedaya jemaat paduka lewat persekutuan, lewat ibadah, lewat sabdo ingkang paduka aturake wonten ing saat menika. Kawula nuwun supados saged dadosaken kegiatane iman jemaat wonten ing pos TI Poncomulya menika. Sehingga sedaya jemaat menika saged nampi sabdo-sabdo saking Gusti Allah.
Yang salajengipun sedaya sebab punika saged keluarake asma paduka lan tiyang ingkang sami mirsani jemaat paduka menika mangertos bilih sumunane Gusti Yesus menika katresnanipun Gusti menika lumantar para paduka, para putra-putra paduka menika hadis. Kalau diaturake sejahtera jemaat, kalau pitados Gusti Yesus sampun nalekos wonten ing karingganing badan jemaat paduka, paduka piyambak ingkang badhe paring kegiatan. Ingkang inggih paduka paring kegiatan ingkang saged paduka paring kala kesarasan. Lan ugi kawula matur-aturake menapa ingkang dados pertimbangan kesampun sedaya menika namung kawula aturake wonten ing paduka Gusti Yesus. Kemarin ini kalau ngaturake bagaimana DKIA Sukonilo kagem Pak Purnomo yang dipilih berikan kesehatanipun jemaat sedaya kamu ngaturake wonten ngarsa paduka. Sekenipun lumantaran obat-obatan ingkang dipun unjuk saged dadosaken kesehatan lan sarasane badanipun sedaya menika kawula namung pasrahke wonten ngarsa paduka kanthi jamaah asta paduka piyambak ingkang saged nyarasaken. Makaten ugi kawula masrahke sedaya ingkang sampun ingkang dados pergumulan kesan lan ugi pergumulan jemaat DKIA Sukolilo menika kalau pasrahke wonten ing paduka. Untuk perkembangan gereja wonten ing DKIA Sukolilo ugi kawula pasrahke saatipun wonten ing paduka. Awit paduka Gusti Yesus piyambak ingkang gadhahi panguwas kagem sedaya saatipun isine dunya menika. Paduka piyambak ingkang nguasani sahingga menapa ingkang dados pergumulan jemaat paduka ingkang saestu sae kangge mulyakake paduka menika. Paduka piyambak ingkang badhe berkahi. Makaten Gusti kawula aturake sedaya paduka pasaman kawula menika wonten ing ngarsa paduka Gusti Yesus Kristus. Tuhan kami juga bersepakat bersama tubuh Kristus umat Tuhan di persekutuan Kecamatan Sukolilo ini. Bersama-sama kami berdoa bagi kasih surga. Mari Bapak Ibu Saudara semua saja kita sepakat kita berdoa untuk pemulihan Pak Henry pasca operasi tetanus kakinya. Tuhan kami bersama-sama umat-Mu memohon pertolongan-Mu dan biarlah kuasa hidup-Mu, kuasa kematian kebangkitan-Mu boleh menjamah Pak Henry yang masih dalam proses pemulihan pasca operasi tetanus di kakinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Tuhan beri kesembuhan semua tetanus, kuman, virus, bakteri yang ada di dalam tubuhnya. Kami sepakat bersama tubuh Kristus di tempat ini. Kami tolak, kami bebaskan di dalam tubuhnya secara fisik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan pemulihan, kesembuhan untuk Pak Halid, bahkan obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi biarlah mempercepat kesembuhan Pak Halid. Dan kami rindu Pak Halid dipulihkan dan boleh bersama-sama kami kembali bersekutu bersama PUK kembali Tuhan. Berkati keluarga yang mendukung kesembuhan Pak Halid juga dijagai, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada roh jahat yang ikut ambil bagian dalam sakit penyakit Pak Halid, kami juga sepakat di tempat ini menolak, menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga umat-Mu, jemaat-Mu di GKJ Sumber Soko Tuhan, biarlah semakin dewasa di dalam Tuhan, pertumbuhan imannya sungguh terlihat, dan biarlah Tuhan juga tambahkan jiwa-jiwa baru. Kami minta Tuhan di wilayah Sumber Soko dan sekitarnya Tuhan, dan biarlah melalui kehadiran GKJ Sumber Soko bisa menjadi garam dan terang dunia. Dan kami juga secara khusus berdoa untuk persiapan pernikahan saudara Mas Eki Tuhan.
Dengan calon istrinya Tuhan berkati segala persiapan administrasi di desa maupun di catatan sipil, kiranya Tuhan perlancar, permudah berhubungan dengan administrasi, bahkan untuk rencana pernikahan hari waktu yang sudah ditentukan. Tuhan berkati setiap dana yang diperlukan, Tuhan cukupkan senantiasa. Persiapan dari awal hingga akhirnya Tuhan topang. Biarlah tiang awan, tiang apimu yang menyertai Tuhan, sehingga pernikahan Mas Edi dan calonnya boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencanamu, dan Mas Edi boleh membimbing keluarga yang harmonis di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan bersepakat untuk GITC Lengki Tuhan. Terima kasih untuk Pak Mujiono dan teman-teman dan tim yang boleh menjagai kawanan domba di GITC Lengki. Tuhan berkati, biarlah Tuhan juga tambahkan jiwa-jiwa yang baru, pertumbuhan jemaat, iman jemaat semakin didewasakan di dalam Kristus Yesus. Tuhan tolong Pak Mujiono dan tim mengurus majelis aktivis, bahkan induk GITC Lengki, biarlah boleh menjadi terangmu yang bercahaya, sehingga izinmu diwartakan di wilayah Lengki dan sekitarnya. Tuhan juga memberkati kesehatan jemaat di Lengki. Tuhan pulihkan kalau ada jemaat yang sedang sakit maupun lemah fisik. Siang hari menjelang sore ini kami bersepakat, kami mohon pertolongan-Mu, Tuhan menjamah bahkan memulihkan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersepakat untuk gereja-gereja yang hari ini tidak bisa hadir, mungkin berhalangan. Kami juga berdoa untuk GITC Kuawur, CKI Batu Penjuru Maitan, juga GKMI Gebang. Tuhan berkati gereja-gereja ini, biar di pertemuan selanjutnya mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong supaya ada utusan perwakilan, biarlah kami semakin erat bersatu, menjalin fellowship bersama-sama di gereja wilayah Sukolilo Selatan ini. Tuhan, seperti firman-Mu yang meneguhkan kami supaya kami menjauhi dan mengejar yang semestinya, hidup di dalam kebenaran, saleh, kebajikan, keadilan, hidup di dalam persekutuan ibadah. Bahkan kami harus menjauhi segala hal yang membuat kami jauh daripada-Mu Tuhan, entah itu berhala uang dalam hidup kami maupun perkataan-perkataan yang sia-sia, perbuatan yang tidak berguna dan tidak membangun. Kami bersyukur untuk teguhkan kami Tuhan siang menjelang sore hari ini melalui firman-Mu, supaya kami sungguh hidup benar, karena Yesus sudah bangkit, sudah memberikan hidup yang baru kepada kami. Selayaknya kami harus hidup baru, hidup di dalam kebangkitan Tuhan Yesus dan menjauhi yang jahat, mengejar kebajikan, hidup saleh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Primanto yang sudah membagikan sabda firman-Mu dan memberkati kami semua. Diberkatilah hamba-Mu, pelayanan juga penggembalaan di GKMI Kudus, cabang Ngandong, cabang Kuawon maupun cabang Gebang. Tuhan berkati, diberi kekuatan, kesehatan, keluarga, juga diberkati istri, anak, dan segala majelis yang mendukung. Tuhan juga memberkati. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri doa syafaat kami sore hari ini di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ada Bapa. Kemudian dengan indah menika saestu kawula sami ngaturaken panuwun. Lagi kalau yakin, kalau percaya, kalau dan menika, wekdal menika Gusti Yesus saestu rawuh wonten ing tengah-tengah kawula sami. Amin. Gusti Yesus saestu rawuh wonten ing batos kawula setunggal-tunggal. Amin. Kanthi mangkaten mesti midhanekaken sedaya ingkang dados pandonga kawula sami. Rama Gusti kawula Yesus Kristus terus doa PUK
pun rampung menika amargi berkah ingkang saking Gusti Yesus piyambak. Romo kula boten tamu wonten mriki, kula badhe mengkeraken papan menika. Kula nyuwun berkah ingkang saking paduka kawilujengan selamat ngantos dumugi papan ingkang kawula. Romo saderengipun kawula mengkeraken papan menika, kula badhe nampi berkah jasmani saking paduka. Kula badhe nampi tetedhan saking paduka lantaran jemaat GKMI ngandung menika. Kula nyuwun Gusti piyambak kangge njenengan kaliwakaken sampun kula tutusaken dados segering badan kawula piyambak-piyambak. Bersama menika dadosaken segering kapitadosan kawula. Katakan kalau namung pasrah sumende wonten ing ngarsa paduka. Romo samangke kula badhe sewa-sewa mila papan menika sing rahmat lan terbrahayu ingkang saking Allah Rama kita Gusti kita Yesus Kristus sapatunggalipun Sang Roh Suci wonten ing kita sedaya wiwit samenika ngantos selami-laminipun. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ngaturaken di menika sekti atau di menika persembahan kaya minum kanthi menika wonten ing persekutuan PK wonten IKMI Ngandung. Jadi iki wae sampun kaitung menika dene kantong sokat menika wonten 150 gangsal rupiah. Lajeng kantong hitam menika wonten 100 kawan dosa gangsal rupiah. Kita mau ngeten kala saya karo. Amin. Iya. Itu Mas Daniel. Nggih, nggih. Gerak. Gerak. Apa nih? Rian. Mas. Kayak katang pekil nih kok. Iya, gerak. Ini kapan? Perawat. Pripun. Pedot. Itu yang protok. Lah terus berikutnya ya. Tahun bertumbuhan.